Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Di Pradana, mahasiswa D3 Manajemen Informatika. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial atau panduan membuat basis data menggunakan SQL. Di video ini kita akan praktik SQL dari nol, mulai dari bikin database, bikin tabel, bikin relasi, kemudian mengolah datanya pakai DML, kemudian semuanya dijalankan melalui PHP MyAdmin menggunakan tools YAMPP. Oke, mari kita mulai tutorialnya. Pertama kita nyalakan dulu YAMPP-nya. Di sini saya menggunakan device macOS. Kemudian kita akan jalankan atau start Apache dan MySQL database-nya. Dan harus dipastikan bahwa statusnya running. Ini sudah running, kemudian kita buka browser. Dalam hal ini kita menggunakan browser Chrome, kemudian kita akses localhost PHP MyAdmin. Yang pertama kita akan membuat database terlebih dahulu. Karena database ini merupakan ibaratnya wadah. Kita menggunakan menu SQL, kemudian kita tulis create database. Oh ya, kita tentukan dulu nama database yang akan kita buat. Kalau kita tidak tentukan nama database-nya, ketika kita klik jalankan akan keluar pesan error. Dalam hal ini kita akan membuat database rumah sakit. Kita tinggal tambahkan rumah sakit. Database rumah sakit berhasil di-create. Di sebelah kiri, panel sebelah kiri sudah ada list database rumah sakit. Kemudian kita nantinya akan membuat 6 tabel sesuai dengan panduan, yaitu pasien, administrator, dokter admin, pasien, dokter, dan daftar. Untuk yang pertama, kita akan membuat tabel pasien terlebih dahulu. Pastikan bahwa yang kita klik adalah database rumah sakit. Kemudian kita create table. Nama tabelnya adalah pasien. Kolomnya yang pertama adalah ID pasien. Kita set primary key dan auto increment. Kolom yang kedua adalah nama pasien. Tipe datanya adalah varchar 30. Kemudian alamat pasien varchar 100.
kolom terakhir yaitu jenis kelamin, integer 1. Kemudian setelah selesai menulis query SQL-nya, kita akan jalankan. Berhasil, tabel pasien sudah tercreate. Kemudian kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel administrator. Sama seperti tadi, kita sorot di bagian kiri database-nya adalah rumah sakit. Kemudian kita tulis di query SQL-nya nama database yang akan kita nama tabel yang akan kita buat adalah administrator. Tabel administrator ini adalah petugas yang melayani pendaftaran. Yang pertama kolom yang pertama adalah ID admin. Kita set primary key dan auto increment. Kolom yang kedua nama admin. Tipe datanya adalah varchar 30. Kemudian kolom ketiga waktu jaga, menggunakan tipe data varchar 100. Kemudian kita jalankan, sukses, tabel administrator berhasil dibuat. Kemudian kita membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel yang akan kita buat adalah tabel dokter. Tabel dokter di sini akan menyimpan identitas dokter, jenis spesialisnya, dan jam kerja dokter tersebut. Kita create dokter. Kolom yang pertama adalah ID dokter. Kita set primary key dan juga auto increment. Kolom berikutnya nama dokter. Tipe datanya adalah varchar 30. Kemudian alamat dokter, menggunakan tipe data varchar 100. Kolom berikutnya adalah tanggal lahir, tipe datanya adalah date. Kemudian nomor HP, tipe datanya varchar 15. Kemudian kolom spesialis menggunakan tipe data varchar 15. Dan yang terakhir waktu kerja menggunakan varchar 100. Setelah selesai menulis query, maka kita langsung jalankan. Ya, berhasil. Tabel dokter berhasil dibuat. Kemudian kita akan membuat tabel lagi, yaitu tabel dokter admin. Ini merupakan tabel penghubung antara dokter dan administrator. Tabel penghubung yang mencatat dokter mana yang ditangani oleh admin yang mana. Kita create table dokter admin. Kolom yang pertama adalah ID data. Kita menggunakan integer 3. Jangan lupa kita set primary key dan auto increment. Kolom yang kedua ID dokter.
ID dokter. Kemudian terakhir ID admin. Kemudian kita jalankan. Ya, berhasil dibuat untuk tabel dokter admin. Selanjutnya kita akan membuat tabel lagi, yaitu tabel pasien dokter. Tabel pasien dokter merupakan tabel penghubung pasien dan dokter. Tabel inti ini merupakan informasi pasien diperiksa dokter, kapan, dan resepnya. Kita create pasien dokter, create table pasien dokter. Kolom yang pertama adalah ID. Kita set primary key dan auto incrementnya. Kolom berikutnya ID dokter. Kemudian ID pasien. Waktu periksa. Dan yang terakhir kolom resep. Setelah selesai menulis query-nya, kita langsung jalankan. Ya, tabel pasien dokter berhasil dibuat. Kemudian kita akan membuat tabel yang ke-6, yaitu tabel daftar. Tabel daftar ini mencatat pasien yang mendaftar lewat admin tadi. Kita create table daftar. Kolom yang pertama adalah ID daftar. Kita set primary key dan auto incrementnya. Kolom kedua ID pasien. Dan kolom ketiga ID admin. Kemudian kita jalankan query-nya. Ya, berhasil. Ada 6 tabel yang berhasil kita buat. Kemudian kita jalankan melalui database rumah sakit. Kita akan melihat daftar 6 tabel tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membuat relasi atau yang biasa dinamakan dengan origin key. Tabel-tabel di sini udah ada, tapi belum saling terhubung. Kita sambungkan nantinya menggunakan origin key supaya datanya konsisten antar tabel. Di sini kita akan menghubungkan. Yang pertama, kita menggunakan fungsi alter tabel dokter admin. Kita add origin key. Tambahkan lagi origin key untuk ID admin.
Kemudian kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian kita perlu menambahkan alter tabel untuk pasien dokter. Pada tabel pasien dokter kita perlu tambahkan foreign key, ID dokter, dan ID pasien. Kita tambahkan terlebih dahulu ID dokter. Kemudian kita tambahkan foreign key, ID pasien. Kemudian kita jalankan, berhasil, query-nya tidak ada yang salah atau error. Kemudian kita tambahkan alter tabel yang ketiga untuk tabel daftar. Di sini kita akan menambahkan foreign key, ID pasien, dan ID admin. Yang pertama kita tambahkan dulu ID pasien. Kemudian kita akan menambahkan foreign key, ID admin. Biar nantinya tabel-tabel ini terhubung dan strukturnya konsisten. Kita jalankan. Oke, berhasil. Tidak ada error. Kemudian kita lihat pada menu designer. Di sini antar tabel sudah terhubung setelah kita tambahkan foreign key tadi. Kita bisa lihat dari anak-anak panah yang tampil di situ. Pada menu designer ini kita bisa geser-geser tabelnya biar bisa terlihat lebih jelas anak panah pada masing-masing tabel. Kemudian kita masuk ke bagian Data Manipulation Language atau disingkat DML. DML di sini adalah perintah
untuk mengolah data dalam tabel. Nantinya kita akan menggunakan fungsi tambah, lihat, ubah, dan hapus. Yang pertama kita akan menambahkan data terlebih dahulu ke dalam tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Yang pertama kita akan menambahkan data pasien ke dalam tabel pasien. Jadi kita perlu menggunakan fungsi insert into ke tabel pasien. Kita perlu sebutkan nama kolomnya, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Data yang pertama, Joko Widodo. Jadi antar pemisah koma tadi kita perlu berikan petik. Jenis kelamin kalau laki-laki kita definisikan 1 dan untuk perempuan kita definisikan 2. Kenapa ada yang tidak menggunakan petik? Karena tipe datanya menggunakan integer. Untuk yang ada petiknya, kita menggunakan tipe data varchar. Data yang kedua yaitu Susilo. Data yang ketiga adalah Poppy. Data keempat adalah Bunga dan data kelima Mirna. Kita pakai sampel 5 data terlebih dahulu biar lebih menghemat waktu. Jika sudah selesai mengetik query-nya, kemudian kita jalankan. Ya, 5 data tadi sudah masuk ke dalam tabel pasien. Supaya nanti fungsi join bisa jalan, kita tambahkan juga dokter dan data pemeriksaan di tabel pasien dokter nantinya. Jadi kita insert data ke dalam tabel dokter terlebih dahulu. Jadi kita perlu tuliskan nama kolom pada tabel dokter.
Data yang pertama, dokternya adalah Budi Harmoko. Dia merupakan dokter spesialis umum. Di sini kita menggunakan data dummy, bukan menggunakan data yang sebenarnya. Kemudian dokter kedua adalah Handoko. Dia merupakan spesialis gigi. Kemudian setelah selesai kita mengetik query-nya, kita langsung jalankan. Ya, berhasil. Data pada dokter sudah terisi. Kemudian yang ketiga, kita akan mengisi tabel pasien dokter. Di sini kita akan mengisi kolom ID, kemudian ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. ID dokter di sini tadi untuk Budi Harmoko spesialis umum, ID dokternya adalah 1, dan ID pasien tadi kita coba buat 1. Kemudian pas data yang kedua masih menggunakan dokter Budi Harmoko dengan ID 1 dengan pasien nomor 4, ID 4. Untuk data yang ketiga, datanya adalah ID dokter 2 yaitu Handoko, merupakan spesialis gigi, dan data pasiennya nomor ID 2. Kemudian kita jalankan, berhasil. Selanjutnya kita akan beranjak menggunakan fungsi select atau menampilkan data. Yang tadi kita lakukan menggunakan fungsi insert atau tambah. Kemudian yang selanjutnya kita akan menggunakan fungsi select. Untuk melihat data kita pakai select,
Tanda bintang di sini fungsinya adalah untuk mengambil semua kolom. Jadi dalam tabel pasien semua kolom muncul, ada ID pasien, nama pasien, alamat, dan jenis kelamin. Kalau cuma butuh kolom tertentu, tinggal kita sebutkan nama kolomnya. Misalkan kita akan menampilkan nama pasien dan jenis kelaminnya saja. Maka select nama pasien, kolom nama pasien, jenis kelamin, from tabel pasien. Kita jalankan. Di sini akan muncul nama kolom nama pasien dan jenis kelaminnya saja. Kemudian kita akan menambahkan select bersyarat atau biasa kita kenal fungsi where. Kemudian kita langsung ke select join, gabungan antar tabel. Seringkali data itu tersebar di beberapa tabel. Fungsi join ini fungsinya menggabungkan. Di sini kita akan gabung 3 tabel, pasien, pasien dokter, dan dokter, untuk menampilkan pasien beserta dokter yang memeriksanya. Huruf P, PD, dan D itu merupakan alias atau singkatan tabel, biar penulisannya lebih ringkas. Jadi tabel pasien itu kita aliaskan P, tabel pasien dokter itu kita aliaskan PD, dan tabel dokter itu kita aliaskan D. Kita jalankan, maka yang tampil nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Jadi data di sini 3 nama pasien yang sudah melakukan booking 3 dokter. Kemudian kita akan menambahkan semacam syarat. Kita tambahkan where. Misalkan contoh kita hanya menampilkan pasien dengan dokter ID 1 yaitu Budi Harmoko. Jadi nama pasien yang memesan atau booking dokter Budi Harmoko, nama pasiennya adalah Joko Widodo dan Bunga. Ini untuk mempermudah menampilkan data secara lebih spesifik. Kemudian kita akan memasuki fungsi matematika. Di sini kita akan menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah ID pasien yang ada
keluar hasilnya yaitu 5. Jadi pada database rumah sakit ini ID pasien yang ada berjumlah 5. Kemudian kita beranjak ke fungsi selanjutnya yaitu fungsi string. Fungsi string ini untuk mengolah teks, left untuk mengambil karakter dari kiri, right mengambil dari kanan, mid dari tengah. Kita contohkan cari pasien yang alamatnya diawali 2 huruf yaitu JL yang berawalan JL. Kita mengambil dari kiri dan langsung keluar data pada kolom alamat pasien yang berawalan JL. Kalau misalkan kita coba tulis 2 query, apakah muncul dua-duanya? Yang satu kita menggunakan fungsi between atau rentang nilai jika dijalankan bebarengan. Ternyata yang muncul bacanya query yang pertama. Kita jalankan fungsi between. Jadi di sini kondisinya nilai rentang nilainya 3 dan 5. Jadi ID pasien dari 3 sampai 5 akan muncul atau akan tampil ketika query-nya mensyaratkan between 3 and 5. Kemudian fungsi berikutnya yaitu like atau pencarian kata. Like untuk mencari data berdasarkan potongan kata. Tanda persen artinya apa saja sebelum atau sesudah kata yang kita cari. Contohnya cari semua pasien yang alamatnya mengandung Jakarta. Jadi data yang ada pada alamat pasien yang mengandung kata Jakarta akan muncul semua. Kemudian fungsi berikutnya yaitu order by atau mengurutkan data. Order by ada 2 tipe. Yang pertama adalah ascending dan descending. Ascending itu naik dari kecil ke besar, descending itu menurun, besar ke kecil. Kita coba contohkan untuk dari besar ke kecil, descending. Jadi yang muncul ID pasiennya 54321. Fungsi berikutnya yaitu group by atau mengelompokkan data. Di sini mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu sehingga nilai yang sama digabung jadi satu kelompok. Contohnya kelompok pasien berdasarkan jenis kelamin. Hasilnya nanti akan tampil satu baris per kelompok jenis kelamin. Jadi ada 2 jenis kelamin, 1 itu laki-laki dan 2 itu perempuan.
Kemudian fungsi yang terakhir yaitu update atau mengubah data. Kita select from. Kita tidak menggunakan select from, kita menggunakan fungsi update. Jadi update pada tabel pasien. Nama pasien yang akan kita update yaitu contohlah Mirna Mariati, di mana where ID pasiennya 5. Jadi ID pasien 5 nanti akan update dengan nama pasien Mirna Mariati. Kita lihat menggunakan select bintang from pasien. Data Mirna Mariati sudah update dengan nama yang sudah lengkap, Mirna Mariati. Fungsi yang paling terakhir, kita akan mendelete data. Fungsi yang digunakan adalah delete from tabel pasien, di mana where data yang akan kita hapus yaitu pada ID pasien 5. Jadi Mirna Mariati datanya akan kita delete. Berhasil. Hasilnya kita bisa lihat select from, select bintang from. Nah, jadi data Mirna Mariati sudah dihapus dengan menggunakan fungsi delete tadi. Ya, sampai di sini kita menggunakan fungsi DDL dan DML lengkap dengan filternya, join dan fungsi agregat serta pengurutan. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.